Kesultanan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa. Wilayah Mataram semula merupakan bagian dari Kesultanan Pajang yang melanjutkan garis penerus Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Pusat pemerintahan Kesultanan Pajang berada di Surakarta. Pada abad ke-16, Wangsa Mataram dipimpin oleh Dedang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Pada masa ini, Panembahan Senopati menaklukkan beberapa kerajaan kecil Pajang dan juga melawan Pajang. Hingga akhirnya, kerajaan Pajang menyerahkan diri kepada Panembahan Senopati dan berdirilah Mataram Islam. Pada 1584, Panembahan Senopati mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di Alas Mentaok meskipun belum diakui oleh Pajang. Alas Mentaok adalah wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta. Hingga akhirnya, Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Panembahan Senopati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam kemudian menempatkan diri sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Adapun lokasinya berdirinya Kesultanan Mataram Islam, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah di bekas Alas Mentaok, dengan pusat pemerintahannya disebut dengan nama Kota Gede atau Kuta Gede di Yogyakarta. Sebagai pusat kerajaan Mataram Islam, Kota Gede memiliki alun-alun, istana, benteng, dan Masjid Agung. Meskipun pernah menjadi pusat kerajaan Mataram Islam, namun Kota Gede saat ini telah menjadi pemukiman biasa. Rumah penduduk Kota Gede berdiri berdampingan dengan puing-puing keraton yang sudah tidak berbekas lagi. Bahkan, singgasana keraton pun hidup berdampingan dengan kendaraan bermotor. Namun, situs tersebut tetap dilestarikan dan dinamakan dengan Batu Gede. Peninggalan kerajaan Mataram Islam di Kota Gede yang masih bisa ditemukan sampai saat ini adalah beberapa bagian Benteng Cepuri atau Benteng Dalam dan Masjid Agung atau Masjid Kota Gede. Ada pula Sendang Seliran yang dulu menjadi pemandian kerajaan dan makam Raja Mataram Islam di Kota Gede. Yang pertama adalah Pasar Kota Gede. Tata kota kerajaan Jawa biasanya menempatkan keraton, alun-alun, dan pasar dalam poros selatan utara. Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pagi legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Bila ingin berkelana di Kota Gede, Anda bisa mulainya dari pasar ini, lalu berjalan kaki ke arah selatan menuju makam, runtuhan Benteng Dalam, dan Beringin Kurung. Berjalan 100 meter ke arah selatan dari Pasar Kota Gede, kita akan menemukan kompleks makam para pendiri kerajaan Mataram Islam yang dikelilingi tembok tinggi dan kokoh. Gapura ke kompleks makam ini memiliki ciri arsitektur Hindu. Setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dan dihiasi ukiran yang indah. Beberapa abdi dalam berbusana adat Jawa menjaga kompleks ini 24 jam sehari. Berkelana ke Kota Gede tidak akan lengkap jika tidak berkunjung ke Masjid Kota Gede. Masjid tertua di Yogyakarta yang masih berada di kompleks makam. Kompleks Masjid Mataram terletak di sebelah barat toponim alun-alun. Pada halaman masjid terdapat dua bangsal pecaosan dengan atap berbentuk limasan pada sisi utara dan selatan masjid. Setelah itu tak ada salahnya untuk berjalan kaki menyusuri lorong sempit di balik tembok yang mengelilingi kompleks makam untuk melihat arsitekturnya secara utuh dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Gede. Sendang Seliran merupakan tempat pemandian yang masih digunakan sampai sekarang. Biasanya Sendang Seliran juga digunakan untuk tempat bersih bagi para peziarah makam raja. Antara makam dan sendang dihubungkan oleh sebuah gapura. Pengunjung harus menuruni beberapa anak tangga batu untuk sampai ke sendang. Sendang ini memiliki dua kolam, yaitu Sendang Kakung dan Sendang Putri. Mata air Sendang Kakung berasal dari aliran mata air yang mengalir tepat di bawah makam menuju Sendang Kakung. Sedangkan mata air Sendang Putih berasal dari bawah pohon beringin yang terletak di jalan menuju komplek. Peninggalan selanjutnya adalah situs Watu Gilang. Situs ini berada di bawah pohon beringin yang ada di tengah jalan. Di dalam bangunan ini terdapat Watu Gilang, sebuah batu hitam berbentuk bujur sangkar berukuran 2x2 meter dan tinggi 30 cm, yang konon dipercaya sebagai singgasana Panembahan Senopati.
Di sini juga terdapat watu canteng atau 3 bola yang terbuat dari batu berwarna kekuning-kuningan yang diduga adalah bola dari mainan putra Panembahan Senopati, Raden Rangga. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa benda itu sebenarnya adalah peluru meriam kuno. Panembahan Senopati membangun benteng dalam atau cepuri lengkap dengan parit pertahanan di sekeliling keraton. Luasnya kira-kira 400 x 400 meter. Reruntuhan benteng yang asli masih bisa dilihat di pojok barat daya dan tenggara. Temboknya setebal 4 kaki terbuat dari balok batu berukuran besar. Adapun pusat Mataram Islam berpindah dari Kota Gede ke Kerto, Bantul, pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo. Diperkirakan keraton Kota Gede sudah tidak lagi terurus saat pusat Mataram Islam kembali berpindah dari Kerto ke Pleret pada masa pemerintahan Amangkurat I.